Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair atau fluida ke semua arah pada suatu benda. Nah, tekanan ini itu dipengaruhi oleh gravitasi, kedalaman, dan juga massa jenis fluida. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis. Satuannya itu adalah PA. Kemudian Rho ini adalah massa jenis. Satuannya itu kilogram per meter kubik dan gram per sentimeter kubik. Kemudian G ini adalah gaya gravitasi. Satuannya itu meter per second kuadrat. Kemudian H itu adalah height atau kedalaman. Satuannya itu meter. Nah, dari rumus ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin besar massa jenis cairan, maka semakin dalam kedalaman dan semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari tekanan hidrostatis. Nah, konsep hidrostatis sendiri pertama kali diformulasikan atau ditemukan dalam bentuk yang agak luas oleh matematikawan dan filsuf atau ahli filsafat dari Prancis namanya Blaise Pascal pada tahun 1647 yang kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Nah, lain daripada itu, ada bapak besar dalam hidrolika namanya Galilei. Nah, hidrolika sendiri merupakan ilmu terapan ataupun teknik yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida. Jadi, hidrolika ini dia mempelajari tentang sifat-sifat fluida sendiri. Nah, yuk kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal dari tekanan hidrostatis. Nah, di sini terdapat seorang penyelam yang menyelam dengan kedalaman 3 meter dengan massa jenis airnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian terdapat gravitasi pada tempat tersebut sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan besar tekanan hidrostatisnya adalah berapa? Nah, diketahui tadi height atau kedalamannya sebesar 3 meter. Kemudian P atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyanya pH atau tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan pH itu memiliki rumus P atau massa jenis dikali gravitasi dikali dengan height atau kedalamannya. Tadi P-nya yaitu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per second kuadrat dikali 3 meter hasilkan 30.000 meter. Nah, jadi yang pertama kita memerlukan air mineral. Yang kedua kita membutuhkan botol plastik. Yang ketiga ada lakban hitam. Yang keempat ada korek. Yang kelima kita membutuhkan tahu garis. Keenam paku. Dan yang terakhir adalah gunting. Oh iya, jangan lupa kita juga membutuhkan lilin. Nah, langkah pertama kita menghitung tinggi botolnya. Nah, di sini tinggi botolnya itu adalah 3,5 cm. Kemudian kita akan memberi jarak pada lubang yang akan dilubangin. Nah, yang pertama itu adalah 12,5 cm. Kemudian yang kedua itu 15,5 cm. Kemudian yang ketiga itu 18,5 cm. Dan yang terakhir itu adalah 21,5 cm. Jadi selanjutnya kita perlu memanaskan paku untuk melubangi si botol plastik. Setelah botol tadi sudah terisi dengan air dan juga telah tersolatif, yuk kita praktikan bagaimana tekanan hidrostatis bekerja di dalamnya. Di sini kita sudah siapkan penggaris.
pertama saya akan membuka lubang yang satu. Ketika tutup botol dibuka, maka tekanan udara atau gravitasi akan masuk ke dalam botol, sehingga mengakibatkan air dapat terpancar keluar melalui lubang. Di sini diketahui air dapat mencapai 13 cm. Kemudian kita buka lakukan pada lubang yang kedua. Setelah itu kita buka botolnya. Di sini air dapat diketahui 15 cm. Dan kita buka lakukan pada lubang yang ketiga. Untuk hanya Di sini dapat diketahui bahwa air mencapai 17 cm. Yuk kita buka lagi di lubang kedua. Nah, seharusnya dia lebih besar ya teman-teman. 19. Benar. Jadi kesimpulan dari praktik ini yakni semakin dalam fluida maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dirasakan. Selain yang telah kita praktekkan tadi, ada juga loh penerapan tekanan hidrostatis yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Seperti halnya kita berenang. Semakin dalam kita berenang, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis yang kita peroleh. Nah, selain daripada itu juga ada nih penerapan saat membangun bendungan. Jadi ketika seseorang atau masyarakat itu membangun bendungan, maka mereka akan membuat dasar bendungan yang kuat supaya dapat menahan tekanan hidrostatis dari fluida di dalam bendungan tersebut. Nah, melalui praktik kali ini kami dapat refleksi bahwa Tuhan sangat baik dan sangat luar biasa kepada manusia, sehingga manusia dapat diciptakan dengan memiliki budi, pikiran, dan juga hikmat yang dapat membuat suatu teknologi yang mensejahterakan kehidupan manusia itu sendiri. Dan melalui penerapan hidrostatis ini juga manusia dapat menciptakan suatu inovasi, yaitu dapat diterapkan dalam membuat bendungan, menciptakan kapal selam, dan lain sebagainya. Kami bersyukur bahwa semuanya itu adalah hal yang baik, dan kami ucapkan terima kasih. Kami berterima kasih.